Makin hari makin ramai berita drama soal ijazah yang ngerembet ke Presiden Jokowi. Semua bermula pas Roy Suryo barengan rombongan emak-emak yang salah satunya ada tokoh senior Amin Rais ngelabrak Fakultas Kehutanan UGM. Mereka rame-rame nuntut UGM buat buka ke publik soal keaslian ijazah Pak D. Jokowi. Yo, halo sobat pendengar setia. Welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih. Karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Lagi rame soal Roy Suryo geruduk UGM. Jokowi nggak datang ke sidang ijazah. Drama makin panas. Sebelum kita lanjut, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng-bareng berita yang lagi rame ini. Drama soal ijazah Pak D. Jokowi makin panas, gengs. Roy Suryo barengan rombongan emak-emak yang salah satunya ada tokoh nasional senior Amin Rais ngedatengin Fakultas Kehutanan UGM buat nanyain keaslian ijazah Pak D. Jokowi. Mereka rame-rame minta supaya Jokowi buka ijazah aslinya ke publik biar semuanya jelas dan transparan. Pihak UGM sih langsung angkat bicara. Kata Wakil Rektor Profesor Wening Udasmoro, Jokowi itu beneran lulusan UGM tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan. Semua bukti kayak ijazah SMA, skripsi, sampai dokumen ujian skripsi lengkap dan resmi disimpan di kampus. Tapi kalau mau lihat dokumennya harus lewat jalur hukum. Nggak bisa asal cuman aja bro. Abis insiden di UGM itu, Suryo CS malah dilaporin balik sama relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dituduh nyebar hoaks dan bikin keonaran. Yang dilaporin ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, sama Dr. Tifa. Mereka semua terancam kena pasal berat soal penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pas ditanya wartawan, Roy malah santai banget. Dia ketawa-tawa aja dan bilang laporannya bakal dihadapi dengan tenang. Roy juga nyentil soal equality before the law, alias semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Nggak boleh ada yang main paksa gara-gara masih berkuasa. Roy ngerasa aneh banget dituduh hasut-menghasut. Menurut dia, kalau pakai logika kayak gitu, harusnya pihak lain juga malu. Karena laporan mereka ke Barreskrim malah sempat ditolak. Dan katanya sih, Roy sekarang didukung ratusan lawyer, dosen, sampai tokoh nasional. Tapi dia ngingetin, jangan ada yang nyari kesempatan dalam kesempitan. Karena mereka nggak buka donasi apapun. Sementara itu dari pihak UGM, mereka udah beri klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Mereka cuma ngejelasin fakta berdasarkan data resmi dari pihak kampus. UGM juga siap banget buat buka semua dokumen itu kalau nanti dibutuhkan di pengadilan. Tapi ya nggak bisa sembarang orang minta lihat seenaknya. Harus lewat jalur hukum yang resmi bro. Sementara itu, sidang perdana perkara ijazah sama mobil SMK udah digelar di Pengadilan Negeri Solo. Tapi Pak Jokowi sendiri nggak datang, gengs. Kata kuasa hukumnya, YB Irfan, Jokowi lagi ada di Jakarta. Malah dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo buat ngelayat ke Vatikan. Gara-gara Paus Fransiskus meninggal dunia. Jadi di sidang ini, Jokowi diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Dalam sidang itu, kuasa hukum Jokowi bilang mereka masih mau lihat dulu resume tuntutan dari pihak penggugat. Nggak mau langsung ambil keputusan tanpa konsultasi sama Pak D. Jokowi. Santai tetap waspada bro. Di ruang sidang sendiri, suasananya penuh sesak. Banyak masyarakat Solo
yang penasaran dan pengen lihat langsung jalannya sidang soal ijazah Jokowi dan masalah mobil SMK ini. Apalagi perkara yang disidangin bukan cuma satu tapi 2 kasus sekaligus. Kedua sidang itu digelar bergiliran, sesuai kesiapan pihak-pihak yang bawa berkas lebih dulu. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat cuplikan video yang telah kita kutip dari beberapa sumber agar lo semua bisa nilai sendiri deh. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3 dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Fronojiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini. Pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada nggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi.
Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Masalah Ya, soal bisa, oke. kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika mas. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima, kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan yang agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas cap. Ya, itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran, itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, sebentar. Ya. Ini pas di jasnya hilang. Ya, ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Betul, tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau diperbesar dan lain sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya. Okay. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya. Hilang. Nah, ketika hilang kemudian di-reprinting lagi. Saudara pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo merespon soal dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan karena vokal mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo mengaku siap membuktikan ucapannya yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin memanas. Bahkan kini sudah bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Para tergugat antara lain Joko Widodo, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Khusus Jokowi dan UGM hadir diwakili kuasa hukum masing-masing. Usai pemeriksaan berkas pada sidang perdana Kamis kemarin, selanjutnya akan dilakukan mediasi pada 30 April. Apabila mediasi tidak tercapai, maka akan dilanjutkan pembacaan gugatan dan seterusnya. Saya meyakini karena tidak terjadi mediasi, saya meyakini intuisi saya dari karakter Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak akan pernah hadir. Ya. Nah, jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Prinsipal. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir. Kebetulan kemarin posisi di Jakarta. Dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ya ke Vatikan atas meninggalnya Paulus ya.
Di hari yang sama, sejumlah pihak yang selama ini vokal meragukan keaslian ijazah Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Salah satu yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Mereka dilaporkan tim advokat Public Defender. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo menyebut siap jika polisi memanggilnya. Namun dia mempertanyakan legal standing para pelapor karena menurut Roy, seharusnya Joko Widodo sendiri yang melaporkannya. Kalau nanti timbul ijazah, aneh gitu loh. Karena kalau lihat skripsi yang saya periksa asli itu, atau skripsinya asli tapi palsu itu ya, karena banyak sekali keanehan itu, nggak mungkin seharusnya Universitas Gadjah Mada itu menerbitkan ijazah. Jadi sekali lagi, kami menunggu ya gitu. Kalau ada ijazah yang katanya asli itu kemudian muncul dan kami sanggup memeriksa. Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. 1000% siap ya gitu. Jadi nggak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan. Meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya legal standingnya apa? Mau Polres Jakarta Pusat, mau Polda Metro atau Barreskrim sekalipun, ya saya dan 3 teman yang dilaporkan itu siap. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional bilang isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Isu ini kan selalu muncul manakala Pak Jokowi juga masih berkuasa kan. Artinya jika itu masih berlangsung hingga saat ini berarti ada motif politik tertentu yang melatar belakangi ini. Apakah memang itu karena ada permasalahan pribadi dengan Pak Jokowi atau memang ada unsur lain yang itu menjadikan isu ini viral dan berkembang sampai saat ini. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahunnya. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan memiliki dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan Joko Widodo memang pernah berkuliah dan lulus secara sah. Drama ijazah ini makin lama makin panas, kayak kompor bocor bro. Semua mata tertuju ke jalannya sidang beserta intrik-intrik yang mengikutinya. Tapi banyak pertanyaan yang bermunculan dari kasus ini. Kenapa ijazah Jokowi selalu jadi bahan pembicaraan? Kenapa baru sekarang? Apakah ada udang di balik batu? Dan kenapa inilah yang membuat publik menjadi bingung. Yang jelas kita semua berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. So, kita tunggu aja lanjutannya. Kalau menurut kalian gimana gengs? Tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu aja, tapi satu hal yang pasti, politik Indonesia emang nggak pernah ngebosenin. Pantengin terus, jangan sampai ketinggalan untuk episode berikutnya. Oke deh guys, segitu dulu untuk update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa share and comment jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.